Shalom semuanya anak-anak, selamat pagi. Di sini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang materi organ reproduksi manusia. Dan hari ini kita akan bahas tentang siklus haid, ejakulasi, kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem organ reproduksi, dan pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas tentang siklus haid. Haid ini atau siklus haid atau yang lebih dikenal dengan datang bulan adalah salah satu tanda bahwa seorang anak perempuan itu sudah mengalami masa pubertas. Nah, biasanya anak perempuan akan mengalami haid itu pada usia kira-kira 10 sampai 15 tahun. Nah, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim. Nah, yang akan dan memperbanyak darah yang akan jadi makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, jadi perubahan tingkat hormon, jadi pada saat wanita sudah mengalami masa pubertas akan ada hormon-hormon yang berubah, ya kan? Nah, perubahan tingkat hormon ini mempertebal jaringan yang ada pada rahim wanita dan memperbanyak darah. Nah, darah itu akan menjadi zat makanan bagi sel telur yang dibuahi, ya kan? Nah, jika sel telur yang ada pada tubuh wanita tadi, yang ada pada rahim itu tidak dibuahi oleh sperma, maka darah tersebut akan keluar. Darah tersebut karena tidak dimakan oleh sel telur yang dibuahi, maka darah tersebut akan keluar, dan itulah yang disebut dengan haid atau siklus haid yang terjadi setiap bulannya, ya kan? Jadi singkatnya seperti ini. Nah, biar lebih paham, pada saat anak wanita yang sudah mengalami haid atau siklus bulanan itu dikatakan sudah siap untuk melakukan atau sudah siap melahirkan, ya kan? Tapi tetap harus dia tidak boleh terlalu muda. Dengan kata lain lah seperti itu, bahwa seorang anak perempuan yang sudah haid, sudah bisa hamil atau sudah siap untuk melahirkan. Nah, jadi jika pada saat seorang laki-laki dan perempuan ini melakukan hubungan, maka sel sperma ini kan akan masuk ke tubuh wanita, yaitu akan membuahi sel telur yang ada di dinding rahim wanita. Nah, tadi sel darah ini, hormon yang meningkat ini akan memperbanyak darah pada rahim wanita untuk makan tadi sel telur yang dibuahi. Sel telur yang dibuahi itu akan memakan darah itu, dan kemudian kemarin sudah kita bahas, berubah menjadi zigot, ya kan? Nah, zigot akan berubah menjadi embrio dan akan terus berkembang menjadi janin dan menjadi manusia. Nah, tetapi karena jika seorang wanita yang belum mempunyai suami, maka dia kan tidak akan berhubungan, maka sel sperma itu tidak akan masuk ke rahim wanita untuk membuahi sel telur tersebut. Maka tidak diperlukanlah darah ini. Darah yang tadinya untuk makanan bagi sel telur ini yang sudah dibuahi tidak diperlukan. Maka karena tidak diperlukan, maka dibuanglah melalui siklus haid tadi. Darah-darah yang tidak diperlukan itu akan dibuang dan dikeluarkan oleh wanita setiap bulannya, ya kan? Selanjutnya, nah,
di halaman 16 kamu bisa lihat perubahan dinding rahim pada saat sel telur masak dan menstruasi. Keterangan yang pertama itu minggu pertama, lapisan rahim luruh. Nah, tadi darah-darahnya itu luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina, yaitu organ reproduksi wanita, ya kan? Lalu yang minggu yang kedua yaitu lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Terus minggu yang ketiga yaitu telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur. Yang minggu keempat, telur telah mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah, dia itu sepertinya. Jadi pada gambar yang pertama itu, minggu pertama itu menstruasi, ya kan? Jadi tadi sel telur tadi yang tidak dibuahi akan keluar bersama dengan darah haid. Itu karena tidak dibuahi dan tidak diperlukan lagi lah darah itu untuk makanan bagi si sel telur tersebut yang tidak dibuahi, maka dia dikeluarkan melalui bersama dengan darah haid yang tidak diperlukan tadi lewat vagina pada wanita. Nah, itulah yang dinamakan dengan siklus haid. Nah, siklus haid ini berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Nah, pada usia seginilah, antara 40 sampai 50 tahun inilah dikatakan wanita masih bisa melahirkan atau masih bisa hamil. Tapi setelah dia sudah tidak terjadi lagi menstruasi, maka sudah tidak bisa lagi melahirkan atau hamil bagi seorang wanita. Nah, ini kita sudah bahas tentang siklus haid pada wanita. Nah, sekarang kita mau bahas yaitu ejakulasi pada laki-laki atau pria. Nah, proses tadi kalau haid itu pada wanita usia 10 sampai 15 tahun. Kalau ejakulasi ini pada pria sekitar umur 12 sampai 16 tahun, di mana pada saat ini pria sudah menginjak masa pubertas. Nah, pada laki-laki spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Nah, spermatid ini akan matang menjadi sperma, ya kan? Nah, sel sperma ini dapat bergerak kaya dengan DNA, dan yang menentukan bahwa anak laki-laki atau perempuan itu dari spermanya tersebut, sperma dari laki-laki, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk oleh bahan kromosom. Nah, kromosom inilah yang nanti akan menentukan bahwa anak yang dikandung oleh wanita itu akan menjadi laki-laki atau perempuan. Oke, jadi sperma yang pada pria atau pada laki-laki akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Ejakulasi ini adalah proses pengeluaran semen atau sel sperma dari uretra. Nah, pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah, yaitu keluarnya cairan semen yang mengandung sperma. Nah, jadi ini juga merupakan, kalau tadi dikatakan bahwa seorang anak wanita, anak perempuan itu sudah masuk pada masa pubertas ditandai dengan haid atau siklus haid yang terjadi setiap bulannya. Nah, pada anak laki-laki dikatakan dia sudah pada masa pubertas pada saat dia sudah terjadi atau mengalami mimpi basah atau yang disebut dengan ejakulasi, yaitu keluarnya cairan semen yang mengandung sperma dari organ reproduksi laki-laki. Nah, itu yang dimaksud dengan
ejakulasi. Nah, kita sudah bahas siklus haid, kita sudah bahas ejakulasi yang terjadi pada wanita, perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki pada masa pubertas. Nah, di sini juga di halaman 17 kamu bisa lihat kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia itu rawan dengan penyakit-penyakit jika kita tidak menjaga kesehatan organ reproduksi. Maka di sini ada penyakit-penyakit yang akan dihidap jika kita tidak menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama itu adalah kencing nanah, yaitu pada wanita keluar nanah dari vagina dan saluran urin. Sama juga pada pria itu keluar nanah pada penis. Nah, masalahnya itu kebersihan. Wanita tidak menjaga kebersihan dan pria infeksi pada testis. Ya kan? Baru apalagi? Chlamydiasis, yaitu penyebabnya bakteri. Dia tidak nampak. Pada saat pertama-tama dia tidak nampak, tapi ketika sudah parah dia baru kelihatan. Nah, pada saat sama seperti gonorea itu pada awalnya dia tidak tahu kita mengidap gonorea, tapi pada saat kita mengeluarkan air seni, yaitu buang air kecil, maka akan keluar nanah. Nah, lanjutnya ada sifilis atau raja singa. Ini penyebabnya juga bakteri, yaitu luka pada vagina atau penis. Vagina pada perempuan, penis pada laki-laki. Ya kan? Ini bisa ditularkan oleh ibu yang sedang hamil. Melalui ibu hamil dapat ditularkan kepada kepada anaknya. Ya kan? Terus herpes genital ini disebabkan oleh virus, yaitu luka pada vagina atau penis berupa bercak-bercak warna kemerahan yang bergelombol di atas permukaan kulit. Nah, ini bisa ditularkan juga oleh ibu jika ibunya ini mengalami sakit herpes genital. Nah, itu bisa menular kepada bayi yang akan dilahirkan. Baru kandidiasis atau keputihan. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita, yaitu infeksi pada dinding vagina. Ini karena kurang menjaga kebersihan. Pada saat kalian buang air kecil tidak disiram dengan benar. Nah, itu bisa menyebabkan keputihan pada wanita. Nah, jika kita sudah mengetahui penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem organ reproduksi manusia, kita harus menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, itu kamu bisa lihat di halaman 19, yaitu karena letaknya tertutup, sebagian orang atau kita itu mengabaikan kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Padahal organ reproduksi itu sangat penting untuk dijaga kebersihannya. Nah, mengapa penting menjaga kesehatan organ reproduksi? Di sini ada halaman 19. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya kamu harus menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Ya kan? Kamu habis melakukan atau habis buang air kecil, kalian harus bersihkan lagi sehingga sampai bersih, tidak tersisa lagi kotoran-kotorannya. Terus pada mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, makanan yang steril dan bebas racun dan kimia berbahaya. Yang ketiga, bagaimana? Tidak menggunakan celana yang ketat. Yang terlalu ketat itu tidak boleh karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Bagaimana lagi? Mengenakan pakaian dalam ya nak, yang menyerap keringat dan mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Nah, jika kita menggunakan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat, maka organ reproduksi kita itu akan lembab atau basah. Nah, itu menjadi tempat perkembangbiakan bakteri. Nah, kalau bakteri sudah berkembang biak di organ reproduksi kita, maka kita akan mengidap penyakit-penyakit yang sudah kita bahas tadi. Nah, itu kita harus jaga. Yang kelima, bagaimana? Tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Nah,
Jadi Miss juga mengajak kalian untuk mungkin kalian masih umur yang tidak belum pada saatnya sampai sana, tapi Miss mau mengingatkan lagi bahwa jangan lakukan seks bebas, ya, karena itu sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jika kita melakukan seks bebas, misalnya kita melakukan seks bebas dengan seseorang yang sudah terkena penyakit AIDS atau sifilis, nah itu adalah penyakit yang menular jika kita melakukan seks bebas dengan orang yang mengidap. Jadi kalau kita melakukan hubungan dengan orang yang mengidap penyakit AIDS atau sifilis ini, maka kita akan tertular. Nah, itu penyakit seperti ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan kematian. Ingat ya, nah, dapat menyebabkan kematian bagi pengidapnya. Jadi, mulai sekarang Miss mau ajak kalian untuk terbuka untuk menanggapi isu-isu seperti ini, atau menanggapi kejadian-kejadian yang saat ini tuh banyak terjadi di kalangan remaja. Jadi kita sebagai seorang pelajar yang sudah mengetahui akibat-akibat dari pergaulan bebas dan seks bebas ini harus menghindarinya. Selain itu juga dosa, kita juga harus menyayangi tubuh kita, bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah sebagai tubuh bait Allah. Jadi kita tidak boleh mencemarinya, dan ingat lagi bahwa itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita, ya nak? Oke, lanjut. Bagaimana juga cara lainnya untuk menjaga kesehatan organ reproduksi? Menghindari pernikahan dini. Nah, pernikahan dini adalah pernikahan di mana kalian belum pas atau belum siap umurnya untuk menikah. Dan bagaimana Miss? Bukan pada saat, ya, ada saja anak-anak yang sudah siap psikologisnya, yaitu sudah dewasa, tapi organ reproduksinya yang belum siap untuk digunakan. Nah, kematangan fisik sangat diperlukan jika seseorang mengandung dan melahirkan anak. Nah, jika kalian belum cukup umur tapi sudah melakukan hubungan, atau sudah akhirnya nanti akan hamil dan akan melahirkan, itu sangat berbahaya, nah. Karena organ reproduksi kamu belum matang 100%, belum siap 100% untuk melahirkan, ya kan? Nah, jika seseorang menikah belum cukup umur atau belum matang fisiknya, akan beresiko bagi keturunannya maupun si ibu, ya kan? Anak yang dilahirkan kemungkinan tidak sempurna atau tidak sehat. Nah, ibu juga pada saat melahirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Jadi di Indonesia ini adalah salah satu negara yang banyak, yaitu ibu muda yang meninggal karena belum cukup umur untuk melahirkan. Jadi Miss mau ajak kalian semua untuk menikah pada waktu atau umur yang sudah matang secara fisik maupun psikologis kalian. Sudah siap, sudah mantap untuk melahirkan dan untuk berkeluarga. Nah, jadi organ reproduksi si ibu juga kemungkinan belum berkembang sempurna untuk dapat menjaga pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahimnya. Nah, jadi Miss juga mau ajak kalian untuk menjaga kesehatan organ reproduksi dan menghindari pernikahan dini. Nah, ini yang saja yang Miss bisa sampaikan, walaupun videonya agak panjang, tapi Miss harap semuanya bisa melihat sehingga semua kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.